Ya Bapak, Sampurasun, perkenalkan nama saya Arya Giri Perdana, NPM saya 25.318, saya berasal dari kelas H. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Akar historis Pancasila. A. Nilai lokal Nusantara. Sebelum Indonesia berdiri sebagai negara masyarakat Nusantara, telah memiliki nilai luhur, kemudian hari menjadi akar dari Pancasila. 1. Gotong royong. Tradisi bekerja sama tanpa pamrih terdapat dalam hampir semua suku seperti Jawa, Sunda, Sauyunan, Bali, Ngayah, Minang, Bajulujulo, Bugis, Sirinapase. 2. Mengawal dan mufakat, sistem pengambilan keputusan dalam kerjaan dan desa adat dilakukan melalui rembug bale atau rapat adat. 3. Toleransi dan kehidupan beragama. Hindu, Buddha, Islam, animisme, dinamisme hidup berdampingan dan melahirkan budaya saling menghormati. 4. Keadilan dan keseimbangan. Hukum adat menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban antar manusia dan alam. Nilai-nilai menjadi fondasi natural bagi Pancasila, sehingga Pancasila bukan ide informal melainkan kristalisasi budaya bangsa. Nomor 2. Pancasila dalam dinamika perjuangan bangsa. A. Masa penjajahan. 1. Penindasan kolonial melahirkan kesadaran kolektif untuk bersatu. 2. Organisasi modern muncul. Misalnya Budi Utomo 1908, awal kebangkitan nasional. Juga ada Serakat Islam 1912, ada insiden Parji 1912, ada juga Muhammadiyah 1912 dan NU 1926. Organisasi ini menjadi cikal bakal kesadaran persatuan nasionalisme. B. Sumpah Pemuda 1928 menyatakan satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa. Sumpah Pemuda menjadi landasan psikologis dan juga sosiologis bagi perumusan Pancasila. C. BPUPKI dan Perumusan Dasar Negara 1945. 1. Usulan Muhammad Yamin menekankan kebangsaan, kemanusiaan, dan ketuhanan, kerakyatan, kesejahteraan. Juga ada memiliki persik tertulis dan lisan. 2. Usulan Suepomo, negara integralistik, menolak sukarelaisme dan ekstrim liberalisme individualistik, menekankan kekeluargaan, gotong royong, persatuan, keseimbangan, dan lahir batin. 3. Usulan Insinyur Soekarno 1 Juni 1945 pertama kali menyebut istilah Pancasila. 5 sila persis Soekarno menjadi dasar pemikiran Pancasila yang kita kenal sekarang. Ia juga menawarkan Trisila dan Ekasila gotong royong. D. Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Hasil kompromi Panitia 9 memuat rumusan awal Pancasila menjadi embrio pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. E. Penetapan Pancasila 18 Agustus 1945. PPKI menetapkan Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4. Pancasila sah menjadi dasar negara. Nomor 3. Pancasila dalam perjalanan bangsa pasca kemerdekaan. A. Revolusi Fisik 1945-1949. Pancasila menjadi semangat mempertahankan kemerdekaan. Nilai persatuan gotong royong dan semangat anti penjajahan sangat dominan. Masa demokrasi liberal 1950-1959, tafsir terhadap Pancasila beragam karena banyaknya partai politik. Konstituente gagal mempertahankan dasar negara baru. Presiden Soekarno keluarkan dekret 5 Juli 1959. C. Demokrasi terpimpin 1959-1965. Pancasila sering ditafsirkan secara politisi sesuai kepentingan elit. Munculnya perdebatan tentang penjabaran manipul Usdek. D. Orde Baru 1966-1998. Pancasila dijadikan asas tunggal Undang-Undang Nomor 3 1985. Pendidikan P4, pedoman penghayatan dan pengalaman
Pancasila diterapkan. Namun sering digunakan sebagai alat kontrol politik, bukan pembebasan. Era reformasi sekarang, rektualisasi Pancasila sebagai moral politik. Tantangan baru, globalisasi, demokrasi digital, radikalisme, krisis intoleransi, pemerintah pembentukan BPIP sebagai lembaga pembinaan ideologi Pancasila. 4. Analisis kritis terhadap Pancasila dalam sejarah. 1. Pancasila adalah produk sejarah, lahir dari proses panjang, kompromi politik, dan juga perdebatan intelektual. 2. Pancasila bukan mitos, tetapi hasil kesadaran kolektif bangsa. 3. Dalam setiap era, Pancasila mengalami interpretasi sesuai konteks sosial politik. 4. Tangan masa kini. Bagaimana Pancasila tidak hanya menjadi simbol, tetapi dipraktikkan sebagai pedoman hidup dan etika politik. Bagaimana generasi muda menghidupkan nilai-nilai Pancasila dalam dunia digital? 5. Makna setiap sila dalam perspektif sejarah. 1. Ketuhanan yang Maha Esa berakar dari keberagaman kepercayaan Nusantara, menekankan toleransi, kebebasan beragama, dan kehidupan yang beradab. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab terlihat pada sistem adat yang menghargai martabat manusia, menolak penjajahan, dikriminalisasi, dan kekerasan. 3. Persatuan Indonesia terbentuk dari pengalaman kolektif melawan penjajahan. Sumpah Pemuda sebagai manifestasi kuat sila ini. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tradisi musyawarah telah hidup sejak kerajaan Nusantara, mewakili demokrasi khas Indonesia, bukan demokrasi liberal. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai agraris Nusantara, hasil bumi dibagi secara adil. Menolak kesenjangan sosial yang diciptakan kolonialisme. 6. Relevansi Pancasila di era modern. 1. Dalam politik, pengatur etika kepemimpinan dan demokrasi yang beradab. 2. Dalam ekonomi, mendorong pemerataan ekonomi kerakyatan anti korupsi. 3. Dalam budaya, memperkuat toleransi dan pluralisme. 4. Dalam dunia digital, pedoman etika bermedsos, anti hoax, anti ujuran dan kebencian. 5. Dalam pendidikan, membentuk karakter generasi muda yang nasionalis dan humanis. 7. Penutup. Pancasila bukan sekedar dokumen hukum atau ide abstrak, tetapi merupakan hasil dari perjalanan panjang bangsa Indonesia. Ia adalah identitas, falsafah, dan pedoman hidup yang terus diuji oleh zaman. Generasi muda hari ini memiliki tugas utama menjadikan Pancasila tidak hanya dihafal, tetapi dihidupi dalam tindakan nyata. Oke, sekian Bapak materi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah ucap. Sekian dari saya, Arif Giri Perdana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.